Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai materi. Hari ini kita akan bahas 8 kesalahan ketika beli asuransi. Sebenarnya banyak sih, ini coba saya squeeze aja menjadi 8 yang relatif sering muncul dan sering terjadi di masyarakat supaya kita tidak mengulangi atau supaya kita juga kalau Anda seorang agen asuransi bisa jual dengan lebih baik lagi atau kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita ketika teman-teman kita ada yang mau beli produk asuransi gitu ya. Terutama dalam hal ini kita akan fokus nanti di asuransi jiwanya. Ya. Oke, kita akan mulai dari modul pertama. Ya, ini dia. 8 kesalahan ketika beli asuransi. So, sebelum kita masuk ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut, mungkin buat beberapa teman-teman yang tidak paham asuransi, kita akan coba lihat dulu definisinya apa sih asuransi ya, dan ada beberapa macam jenis asuransi. Kalau kita perhatikan, biar mudahnya aja ya, biar mudahnya di Indonesia tuh asuransi cuma dibagi dua, jiwa dan non jiwa, sesimpel itu ya. So, jadi yang tidak ada urusannya dengan kematian, meninggal dunia, itu larinya ke yang non jiwa ya, atau kemudian dikenal dengan asuransi general gitu ya. Jadi kayak kesehatan, asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi apalagi itu, perjalanan gitu ya, asuransi aset kita, asuransi laptop, asuransi HP, semua yang nggak ada urusannya sama meninggal dunia, termasuk kesehatan tadi ya, itu larinya ke asuransi general. Nah, kalau kita lihat secara definisi, ini definisinya, ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jadi ini udah definisi yang paling terbaru ya. Yang lama kan Undang-Undang Nomor 2 ya, tahun 92 kalau nggak salah. Ini tahun 2014. Jadi saya udah pakai yang paling baru ya. Hanya ada penambahan di paragraf yang kedua. Jadi paragraf yang pertama tetap sama, bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian ya. Jadi asuransi itu adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis ya, yang menjadi dasar dari penerimaan premi oleh si perusahaan asuransi tadi ya, sebagai imbalan untuk apa? Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung ya, orang-orang yang ingin dilindungi dirinya ya, ataupun jiwanya ya, atau pemegang polis karena kerugian atau kerusakan atau biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis yang terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, ini berarti yang atas dipisahkan untuk asuransi general nih. Kalau yang kita bicara undang-undang yang lama, undang-undang nomor 2, itu paragrafnya dijadiin satu tuh ya, baik asuransi general sama asuransi jiwa. Tapi kalau undang-undang yang paling baru nomor 40 tahun 2014, paragrafnya dipisah, yang atasnya asuransi general, yang bawahnya baru jiwa, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya ya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar dan telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana gitu ya. Hasil pengelolaan dana, jadi nggak ada disebutkan sini namanya investasi ya, hanya dibilang bahwa dananya dikelola. So ini dasar hukumnya dari undang-undang tentang asuransi ya. So ada penerimaan premi, ada tertanggung dan sebagainya. Kita nggak akan masuk ke detail karena itu nanti jadinya materi kelas asuransi ya. Sementara kita mau bahas yang lebih ngepop, yang lebih aktual dengan kondisi kita saat ini.